Selamat berjumpa pada pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang organisasi kehidupan, yaitu sel, meliputi sel hewan, sel tumbuhan. Adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Tipe sel ada dua macam. Yang pertama adalah sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel. Misalnya adalah sel bakteri dan sel ganggang biru. Tipe sel yang kedua adalah sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Misalnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Inti sel. Setiap makhluk hidup mempunyai inti sel. Di dalam inti sel terdapat nukleus dan kromosom. Inti sel berfungsi sebagai untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun seperti membran jala yang berfungsi sebagai tempat sintesa atau pembentukan protein. Membran sel. Membran sel merupakan selaput tipis yang membungkusi sitoplasma. Membran sel berfungsi untuk mengatur segala keluar masuknya zat ke dalam sel. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang berisi senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang menghasilkan energi yang berfungsi untuk tempat terjadinya respirasi sel. Ribosom. Ribosom ini dapat terikat di dalam organel sel atau berada bebas di dalam sitoplasma. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. Vakuola. Vakuola merupakan organel sel yang berisi cairan dan dibatasi oleh membran. Vakuola berfungsi untuk tempat menyimpan makanan dan zat-zat kimia lainnya. Badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kantong dan berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang dihasilkan oleh sel. Sel. Dinding sel terdiri dari selulosa dan hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan memberi bentuk sel. Plastida. Plastida mengandung pigmen klorofil dan plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini, mari kita selesaikan soal-soal berikut ini.